Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, nama saya Bunda Rizkyana, NIM saya 125138001. Dan saya Muhammad Razan Pratama dengan NIM 1251380002. Saya Syarifah Zaherit dengan NIM 125138014. Pada bab 1 ini, kita ada latar belakang dari pembahasan ini berawal dari konsep dasar ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan berarti keinginan serta kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah kesediaan serta kemampuan produsen menjual barang atau jasa pada harga tertentu. Keduanya saling berinteraksi di pasar untuk menentukan harga keseimbangan. Pemahaman tentang hal ini penting karena bisa membantu konsumen maupun produsen dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan adapun rumusan masalah topik ini itu karena keduanya mempengaruhi dalam menentukan harga dan jumlah pasar jumlah barang di pasar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan juga ada bagaimana kurva bisa bergeser jika ada perubahan faktor-faktor tadi, dan yang terakhir itu ada keterkaitan antara agen ekonomi. Jadi kita langsung aja lanjut ke tinjauan pustaka. Ya, bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Jadi ekonomi mikro membahas aktivitas ekonomi dalam skala kecil, individu juga perusahaan. Fokusnya pada interaksi permintaan dan penawaran dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada teori permintaan. Teori permintaan ini jumlah barang yang diminta menurun jika harga naik maupun sebaliknya. Harga ini dipengaruhi oleh faktor lain dari pendapatan, selera, harga barang pengganti, pelengkap, jumlah barang penduduk, dan investasi harga. Yang ketiga ada teori penawaran. Teori penawaran ini jumlah barang yang ditawarkan naik turun jika harga naik dan turun jika harga turun. Faktor lainnya ada biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, juga kebijakan pemerintah. Nah, yang kelima ini yang keempat ada agen ekonomi. Agen ekonomi ada konsumen, itu pemakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada produsen untuk yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh laba. Juga ada pemerintah yang mengatur pasar melalui kebijakan, yaitu pajak, subsidi, dan regulasi. Yang terakhir ada kurva permintaan juga penawaran. Kurva permintaan itu hubungan negatif antara harga dan jumlah barang, dan kurva penawaran itu hubungan positif antara harga dan jumlah barang. Berikut adalah contohnya. Lalu dilanjut bab 3. Lalu selanjutnya ada bab 3, studi kasus. Nah, studi kasus kami ini berfokus kepada kenaikan harga cabai pada tahun 2023. Nah, awal tahun 2023, harga cabai merah tuh melonjak tinggi, yang awalnya harganya 50.000 per kilo hingga mencapai puncaknya pada 80.000 per kilo, menurut BPS. Nah, fenomena ini menggambarkan teori nyata permintaan dan penawaran. Baik. Permintaan adalah itu kenaikan harga membuat konsumen mengurangi pembelian, yang membuat mereka beralih ke cabai rawit atau kering atau menekan konsumsi. Nah, pendapatan memengaruhi respons. Rumah tangga berpendapatan rendah lebih cepat mengurangi konsumsi dibanding berpendapatan tinggi. Pada penawaran, pasokan cabai menurun akibat cuaca buruk di sentra produksi yang mengakibatkan pada bergesernya kurva penawaran ke arah kiri. Nah, yang diuntungkan adalah produsen yang memiliki stok lebih banyak. Namun mereka tidak bisa menambah produksi karena keadaan yang memburuk pada cuaca.
Lalu ada agen ekonomi, itu konsumen yang menyesuaikan pola belanja. Di mana produsen berusaha meningkatkan produksi dan memanfaatkan harga tinggi. Sedangkan pemerintah bertugas untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar, distribusi, hingga impor. Nah, implikasinya, kasus ini menunjukkan teori ekonomi mikro bukan sekedar konsep abstrak, melainkan nyata yang dapat membantu konsumen mengatur belanja, di mana produsen merencanakan produksi, serta pemerintah membuat kebijakan harga dan distribusi. Ya, baik. Sebagai penutup dari presentasi kami, berikut ada beberapa kesimpulan, yaitu satu, permintaan dan penawaran saling melengkapi. Perubahan salah satunya sangat mempengaruhi yang lain. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu ada harga barang. Naik harga, permintaan turun, dan penawaran naik. Faktor alam seperti iklim atau cuaca yang mempengaruhi hasil panen. Dan ada daya beli masyarakat, makin tinggi daya beli, makin tinggi permintaan. Dan yang ketiga itu ada kurva permintaan dan penawaran. Di sini ada rumus-rumusnya, kayak kalau permintaan itu Q sama dengan A dikurang BP, dan kalau penawaran itu Q A plus BP. Dan yang keempat adalah keseimbangan ekonomi. Pada perubahan suatu agen ekonomi berdampak pada agen lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay, bye. Niat banget sih ini. Capek banget anjing, ribet banget. Bye guys. Thanks Nah, ya. ya, Ini masing-masing. gimana gue Makasih. caranya? Apa? Berhenti dulu Ya recordnya. iya, recordnya berhenti dulu, Cok. Hentikan.